Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan pembahasan kita mengenai ajarlah kami berdoa. Kita dapat membaca pengajaran dari Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Pengabulan Doa. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari pasal yang ke-6 Injil Matius ayat 7 sampai dengan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan. Ada 3 kata penting di dalam berdoa: minta, cari, ketuk. Ini adalah suatu aktivitas berdoa yang aktif, bukan pasif. Artinya minta dari dalam hati, cari dengan suatu aktivitas yang lebih aktif lagi, lalu ketok untuk kita mendapatkan jawaban. Dan semuanya itu disampaikan kepada Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Kristus pengantara kita satu-satunya untuk dapat sampai setiap doa kita. Apa yang kita minta, apa yang kita cari, dan apa yang kita ketuk, supaya diharapkan dari yang kita minta, kita cari yang pintu, itu hal yang menjadi kebutuhan kita. Di dalam ayat 11 dituliskan bahwa Tuhan memberikan yang baik, Bapa memberikan yang baik, Roh Kudus memberikan yang baik. Apa yang baik menurut apa yang ada dalam hati Tuhan? Tentu bukan apa yang baik menurut manusia, bukan apa yang baik menurut diri saya sendiri, atau yang baik menurut kekinian kita. Apa yang baik itu menurut kehendak Allah. Setidaknya kita mengerti tentang kebaikan yang dimaksud oleh Allah di dalam kehidupan kita. Yang baik tentu tidak bertentangan dengan yang benar. Yang baik tentu tidak bertentangan dengan kesucian. Yang baik tentu tidak bertentangan dengan keadilan. Nah, kalau kita mau memperdalam lebih jauh lagi tentang apa yang baik, maka apa yang diberikan Tuhan itu pastilah yang benar, yang adil, yang suci. Dan kita meminta kepada Tuhan yang baik itu, supaya kita menikmati kebaikan Tuhan. Di dalam kebaikan Tuhan selalu ada belas kasihan, ada pengampunan, ada kemurahan hati, ada yang namanya suatu kehidupan yang baru, yang berkenan di hati Tuhan. Seringkali kita berdoa bukan meminta yang baik menurut kehendak Tuhan, tetapi menurut kehendak kita. Kita mau menghabiskan apa yang kita kehendaki itu untuk diri kita sendiri, untuk kemauan kita sendiri. Atau kita ingin sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita mesti memikirkan sebelum meminta kepada Tuhan, sebelum mencari kepada Bapa, sebelum mengetuk pintu dari hati Bapa itu, apa yang baik. Bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara, apakah cukup uang, posisi jabatan, keagungan, kemegahan, nama baik, dan sebagainya itu baik menurut pandangan Tuhan, bukan menurut pandangan saya. Tentu perlu dipelajari lagi apa yang baik. Kalau kita membaca satu bagian ayat dari Mika pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 dituliskan demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan,
dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi ada 3 yang baik yang dituntut Tuhan untuk kita doakan, yaitu adil, setia, dan rendah hati. 3 hal ini masih abstrak tentunya. Apa itu berlaku adil? Apa itu hidup setia? Dan apa itu rendah hati? Kalau kita dalam keseharian, kita berdoa berlaku untuk keadilan atau tidak? Atau untuk memposisikan diri kita itu lebih tinggi, lebih hebat, lebih baik dari orang lain? Atau kita memperlakukan orang lain dengan tidak adil? Memperlakukan orang lain dengan adil itu perlu didoakan, karena kita sendirinya tidak mampu memperlakukan orang lain dengan adil. Hidup setia, setia kepada Tuhan, setia dengan pasangan bagi yang sudah menikah, setia di dalam aktivitas pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan. Hidup rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong, tidak merasa diri lebih dari yang lain, itu perlu didoakan. Jadi 3 hal itu yang dituntut Tuhan untuk kita lakukan hal yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, meminta yang baik, mencari yang baik, mengetuk yang baik, supaya dari sana turun kebaikan. Dan kita menikmati keadilan, kesetiaan, kerendahan hati. Kiranya kita semakin tekun berdoa dan semakin mengandalkan Tuhan, agar kiranya kebaikan-kebaikan Tuhan memenuhi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin.